Oke, sekarang langsung mau nge-review saja sepeda yang udah saya bangun. Sebenarnya udah lama banget, cuman kali ini udah lebih advance daripada ketika awal-awal bangun, karena part-part sepeda bekas dari sepeda sebelumnya, yaitu Genus Kappa generasi awal. Habis itu kita ganti frame, terus mindahin semua part-partnya yang ada di sini. Tapi selang beberapa waktu akhirnya pakai yang lebih advance lagi, dan sekarang kayak rasanya udah paling cukup proper buat dipakai buat gravel ataupun road ya. Dan by the way, sepeda saya ini rata-rata nggak semuanya beli baru. Beberapa barang juga ada yang second hand, menekan budget gitu. Kalau semuanya mau second hand semua sih sebenarnya lebih murah ya. Tapi untuk perintilan-perintilan yang less smooth gitu, macam seat post, stem, handlebar itu kayak nggak perlu baru-baru banget sih buat dipakai. Oke, sekarang mulai dari frame-nya. Frame-nya jelas frame Cebu Umat. Frame murah-murah ya, paling worth it menurut saya jauh ini ya, dengan aluminium 7005 dan menggunakan karbon. Dan ini kayak opsi paling murah dari gravel Moso, menggunakan aluminium seri 7 dan juga menggunakan for carbon. Ada juga sih Moso 705 yang menggunakan ban yang sama, tapi desainnya nggak sekeren Moso 730. Kenapa milih frame Moso 730 ini? Karena bannya pertama ya udah pakai aluminium 705 dan pakai for carbon, yang dimana sepeda gravel yang lain tuh rata-rata masih pakai aluminium seri 6, yaitu seri yang lebih lama, gak sensitif yang seri 7. Bahkan pada merek-merek sepeda gravel yang lain tuh beberapa juga masih pakai yang seri 6 dengan brand-brand ternama gitu ya. Dan kalau saya lihat sih frame ini tuh macam kayak Focus Atlas gitu, dari geometrinya hampir mirip-mirip banget. Dan memilih ini karena saya lebih suka gravelan, memiliki opsi ban yang lebih lebar ya. Dia bisa maksimal, kalau aku lihat di grup ya, itu tuh bisa sampai 45 cc ke atas lah, hampir 50, tapi yang disarankan sih 45 ya. Dan saya juga memiliki ban ukuran 45 cc, tapi yang terpasang kali ini tuh kayak yang 45 cc. Ini pakai SS 46, saya dengan tinggi 171 milih frame ini. Yang idealnya adalah pakai frame ukuran 49, karena saya ingin lebih frame sedikit kecil, karena kalau udah pakai frame kecil kan lobnya tuh lebih rendah. Jadi kalau buat gravelan atau buat di medan-medan yang nggak rata gitu, kalau kita mau off saddle tuh gampang banget, jadi nggak kepentok selangkangannya gitu. Yang kedua, kalau kita pakai frame size kecil, jadi kita bisa pakai stem yang lebih panjang, yang mana menurut saya dia tuh lebih buat menahan getaran ketika di jalan road, di jalan aspal gitu, dan juga lebih stabil ya, karena menggunakan stem yang lebih panjang. Jadi kayak ada transfer energi yang lebih panjang dari fork langsung ke stem buat menuju ke tangan gitu. Tapi buat kalian yang mungkin nyari amannya sih, saya 49 ya, buat tinggi macam saya, dengan stem yang lebih pendek, jadi buat handling gravel tuh lebih enak banget, lebih responsif gitu. Dan juga ya sebenarnya kalau pakai frame top tube yang nggak slab itu lebih keren sebenarnya ya, kayak macam sporty banget. Jadi saya buat frame ini saya dapat di harga 3,5 setelah diskon macam-macam. Dan saya lihat sih kayak frame sepeda itu harganya stabil terus cuy, nggak macam elektronik macam HP atau apa yang kadang turun gitu, enggak. Frame ini aku lihat terakhirnya juga masih harga 36, 37 gitu. Saya hoki banget sih, saya dapat harga 3,5. Oke, sekarang masuk ke group set. Saya menggunakan grafternya Tiagra dengan menggunakan RT GRX juga. Saya pakai Tiagra ini karena menurut saya sih 10 speed itu kayak sweet spotnya buat gravelan gitu loh. Jadi kadang-kala kalau kita nanjak tuh kan kita pengen kayak naikin gearnya agar lebih ringan nih. Nah kadang kalau udah nanjak naikin satu itu kayak kerasanya kayak ringan banget. Kalau kita turunin satu kerasanya terlalu berat. Nah dengan baiknya 10 speed, jadi gitu di antara paling gede sampai paling kecil tuh kayak variannya lebih banyak dan juga berat dan nggak terlalu ringan gitu buat pilih. Jadi pas gitu loh perpindahannya antara squatku besar, lebih kecil dikit, lebih kecil sampai ke kecil banget itu kayak lebih pas. Kalau saya sih pengalaman sebelumnya pakai yang Sensa yang di Genus Kappa generasi awal sih, rasanya kurang banget sih. Akhirnya pindah ke 9 speed, dan 9 speed sebenarnya tetap terasa kurang. Jadi tepatnya sih ambil 10 speed dengan RT GRX. Kenapa saya milih GRX bukan milih yang Tiagra dikasih Goodlink gitu? Karena menurut saya sih dengan adanya GRX ini yang udah menggunakan clutch gitu, jadi kalau kita udah di medan gravel nih tinggal diaktifin clutchnya buat ngindarin kita dari rantainya biar nggak slop, dan juga dia nggak mendal-mendal buat merusak frame gitu. Jadi sangat kebantu banget dengan adanya clutch gitu. Oh iya, FT-nya juga masih pakai Sora. Saya pakai sprocket 11-36T di gravel saya karena saya pakai gravel. Saya semuanya pakai yang Shimano sih, yang crankset Shimano dan rantainya juga Shimano juga. Saya dapat booster ini dengan harga second hand 1,6, udah include kabel
dan juga udah dapat handlebar juga. Dan si GX 400 ini saya dapatkan dengan harga 600 ribuan di online shop. Saya beli baru. Crankset saya pakai Shimano Sora yang mana itu harusnya 9 speed, saya pasangin ke 10 speed karena sepeda sebelumnya pakai 9 speed. Jadi saya kayak itulah pakai yang ada dulu. Dan ternyata setelah saya pakai ya cocok-cocok juga sih. Cuman kalau ada uang lebih tetap ambil yang Tiagra ya. Ini yang 50-34, jadi oke banget buat road, oke juga buat gravel, cukup lah. Kenapa saya milih crankset bukan gravel gitu ya? Kalau menggunakan 50T, dia itu lebih bisa buat diajak ngebut-ngebutan di jalan raya. Dan ketika udah masukin medan gravel atau nanjak, kita bisa pakai sprocket yang lebih kecil buat di gravelnya nanti sih. Oke, sekarang kita masukin ke wheelset. Saya tuh menggunakan wheelset ringannya dari Strummer, ringan dari series aluminium, yaitu Strummer Hyper 30. Kenapa pilih ini? Karena saya ingin ngejar ringannya menggunakan sepeda ini, dan bisa juga dipasang di ban-ban semi road gitu. Saya pakai Strummer Hyper 30 ini, dan saya menggunakan spoke dari Pilar yang race gitu, yang triple butted yang seharga nasi Padang satunya 12 ribuan satu, dan menggunakan HR36 milik Strummer. Kenapa nggak milih yang Tempo atau yang lain-lain? Jadi kalau kalian bikin gravel sih, bikin fully gravel gitu yang pakai ban lebih lebar dikit, mungkin cocoknya lebih pakai yang seri Tempo 30 ya ketimbang Hyper 30 ini. Ya walaupun sedikit berat, tapi dia lebih bisa buat dipakein ban yang lebih besar. Jadi kalau mau gravel ambil Tempo, kalau pingin dominan di road pakainya yang Hyper 30 milik Strummer. Sekarang masuk ke ban. Saya punya dua ban sih sebenarnya. Satu yang buat road gitu, kayak 85% pemakaian di road, dan satu ban lagi buat gravelan, fully gravel. Yang pertama yang saya pasang di sini adalah yang ban Outboard Paladin, ban Kevlar termurah sejauh ini yang saya temukan. Saya milih yang pakai 32C karena ngejar 85% di road tadi dengan setengahnya slick gitu. Jadi ada dropnya di samping juga. Jadi kalau kalian mau lihat reviewnya full, ada juga di channel saya, bisa ditonton nanti. Yang kedua saya pakai ban Kenda Booster yang 45C untuk kumpul-kumpul sama om NTB. Jadi kayak kalau berusakan banget di medan lebih basah, agak berbatuan gitu, saya pakai yang 700x45C gitu buat fully gravel, dan yang satunya buat hampir fully road. Karena sepeda saya DNA-nya gravel sih, saya nggak ambil fully slick road gitu karena nggak tahu kenapa. Bener-bener topinya dikit. Saya cinta gravel. Oke, nanti buat ban beneran ada review jelasnya sih, kenapa pakai ban ini, kenapa milih ban ini, dan kenapa kalian juga harus pakai ban ini. Nanti reviewnya ada di channel saya. Sekarang bahas ke atas lagi, yaitu handlebar. Kenapa pakai handlebar ini? Karena include drifter, yaudah saya pakai ini. Dan juga kalau saya lihat sih cyclocross gitu pakainya sih handlebar road ya. Dan juga kalau dilihat di gravel race gitu rata-rata pakai handlebar yang less flare gitu, yang nggak nge-flare banget. Dan ini adalah Strummer Aeroflow ukuran 40 gitu. Nanti buat setiap partnya nanti juga ada harganya di awal atau di akhirnya, nanti bisa dilihat aja nanti. Terus sekarang bahas ke pedal. Saya pakai pedal Shimano PDME 70 yang udah dual clad gini. Yang kalau kita pakai, kan saya pernah pakai road ya. Kalau pakai yang cuma satu sisi itu kadang kayak sulit banget nyari tumpuannya gitu loh. Nah, dengan adanya dua sisi ini jadi lebih mudah banget buat clapping ke pedal. Dan juga saya milih yang ada lebih lebar kayak ini karena emang sepeda ini benar-benar buat commuting sih. Karena nggak selalu pakai sepatu cleat, saya juga kadang pakai sepatu walking shoe juga buat naik sepeda ini gitu. Jadi lebih enak, lebih banyak tumpuan, jadi lebih fleksibel juga. Oke, sekarang pindah ke bagian pengereman. Saya pakai Zoom DB680 karena dia udah dual piston, yang biasanya kan cuma satu piston nih. Nah, ini udah pakai dual piston, jadi kayak piringannya itu udah dicepit menggunakan brake pad 2 di dalam dua sisi itu, jadi lebih pakem. Tapi sayangnya ini tuh nggak pakai dia kurang cocok pakai brake pad yang Shimano untuk road, dan saya udah nyoba itu dan ternyata perlu dipangkas lagi buat nyocokin biar bisa masuk di rem Zoom DPI ini. Tapi ada yang nyaranin sih buat pakai itu ya, brake pad yang buat MTB dipasang ke sini, katanya bisa masuk. Cuma kita cocok deh nanti gimana. Dan rotor remnya saya menggunakan Shimano RT05. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seat post. Sekarang saya pakai tusik yang karbon, dan saya juga beli bekas. Dan ini juga saya pakai NTT Void
yang biasanya ada di sepeda-sepeda MTB, dan saya juga beli second hand. Kayaknya ini akan saya ganti deh. Terus itu udah cukup oke ya di brand sepeda gitu, dan ini saya pilih berbahan karbon untuk mengurangi goncangan juga, dan juga biar lebih ringan dikit. Dan ini benar-benar karbon by the way. Pertamanya sih saya udah beli kan, ragu kok berat banget ya. Setelah saya potong karena butuh biar bisa masuk banget, iya ketan sama ini, makanya sih saya potong lebih pendek. Kalau saya butuh yang lebih pendek gitu buat rute MTB-an, dari saya bisa turunin gitu, pasti potong ternyata isinya benar-benar karbon gitu sih, fully karbon, nggak ada tambahan alloy gitu, paling di atas ini. Oke, sekian, ini adalah review sepeda Moso 730 GVL saya yang oke banget buat road dan juga gravel dengan menggunakan 2 spare ban. Oke, kalau kalian mau lihat gimana aktivitas saya menggunakan sepeda ini untuk bersepeda sehari-hari macam-macam, boleh follow YouTube saya, IG juga boleh, di Webcycle anjay. Oke, bye, jangan lupa subscribe. Oh, 23 menit.